Okay guys, welcome back again with me Rena Wijaya from Dian Tour and Travel Organizer, and now I'm with Mas Hakam from Dieng. Oh ya, nama ininya apa, nama channelnya? Kita punya satu channel namanya seputar Dieng. Jadi channel tersebut itu menginformasikan tentang sejarah wisata di kawasan dataran Dieng dan Wonosobo. Oke, jadi guys, ini kita sangat beruntung ya karena kebetulan nih saya ketemu Mas Hakam dan kita tadi sempat jalan bareng juga ke salah satu tempat wisata alam di Kabupaten Wonosobo yang cukup ngehits untuk masyarakat lokal sini ya. Jadi memang belum begitu terkenal sih, tapi udah ngehits di kalangan masyarakat lokal sini. Jadi banyak orang dari desa-desa sekitar, dari mana, bahkan ya luar kota tetangga datang ke situ. Nah tadi kita udah ke sana, kita lihat apa aja Mas tadi di gunung itu? Tadi di Gunung Sidik cukup berkesan ya. Perjalanan kita di sini berkesan dan bisa menikmati keindahan alam hamparan teh itu dari atas bukit yang ketinggiannya itu kurang lebih 1.556 ya. 1.556 dari permukaan air. ya. Dan gini Mas, kan kita sama-sama nih ya, kita sama-sama pelaku wisata ya. Terus, nah kita minum dulu. Kalau Mas Hakam sendiri cenderung di wisatanya itu kayak wisata edukasi kah, adventure kah, atau apa Mas? Kalau saya pribadi itu memang lebih di Adventure. edukasi, itu saya kurang puasa aja. Oh. Lebih ke adventure. Oke. Jadi, tapi base-nya di mana base-nya? Base kita di adventure. Ya, oke. Maksud saya di Diengnya atau Di Diengnya, saya di Diengnya. Kita di Diengnya, tepatnya di Jalan Candi. Jadi kalau teman-teman mau lihat base kita itu ada di kawasan Kalisnya, tepatnya di Puspa. Oh ya, homestay Puspa Ikas Syariah, ingat-ingat tuh teman-teman ya. Jadi nanti kita bisa mampir ke sana ya, kita jalan-jalan ke sana, kita coba lihat fasilitas-fasilitas homestay-nya. Jadi sebenarnya nih kayak yang tadi saya bilang bahwa saya dan Mas Hakam ini merupakan para pelaku wisata di Dieng khususnya yang meliputi Kabupaten Banjarnegara dan juga Wonosobo. Ya, jadi Tepatnya kuliah. kuli ya, kuli wisata gitu ya. Wisata. Nah, jadi kan kita memang apa ya, mengedepankan pelayanan, jadi ya nggak apa-apa sih dibilang kuli ya. Iya. Tapi kuli yang profesional. Profesional, oke, that's right. Dan gini, Mas Hakam sudah berapa lama berkecimpung di dunia wisata? Kalau saya sendiri itu kurang lebih dari mulai tahun 2017, jadi ya dibilang pun sudah cukup lama sih. Tapi nggak ada bosannya, terus terang nggak ada bosannya ketika kita bergelut di bidang wisata itu, nggak ada bosannya. Karena selalu ada apa ya, kesan baru, ada pengalaman baru yang kita mengetahui. Oke, sama saya juga. Kalau saya dari 2008, 2009 lah. Lebih tuaan Iya. ya. Iya. Lebih senior mas. Nggak ada senior junior sih, yang tepatnya gini, yang jelas pengalaman saya yang dulu itu teman-teman lain yang nggak akan dapat gitu, karena dulu eranya beda Mas. Jadi kak, perbedaannya apa tuh dari waktu pertama mas saya nanti guiding ya? Kita kan bicara guiding, Iya. guiding terus kemudian dibandingkan dengan era sekarang. Yang jelas gini, pangsa pasarnya aja udah beda Mas. Kalau dulu masih banyak wisatawan asing tuh masuk ke Wonosobo, terus ke dataran tinggi Dieng, terus sampai wilayah Banjarnegara juga ya kan. Nah itu banyak tuh kita explore Dieng tuh, total kita explore dengan jalan kaki dan segala macamnya, dengan mengedepankan kayak dibilang sih bukan kemewahan. Nah perbedaannya dengan sekarang apa? Sekarang itu cenderung lebih kayak wisatawan itu lebih simple, praktis, ya kan? Dan mereka juga dari dalam negeri, ya, wisatawan lokal gitu. Terus udah gitu, fasilitasnya sih yang jelas mereka itu lebih mengedepankan kayak kenyamanan, terus fasilitas-fasilitas yang semi modern gitulah.
Kalau alamnya tetap alam, cuman kalau untuk dibilang fasilitas kayaknya kita lebih kayak contoh nih, karena perkembangan zaman, jadi kalau kita singgah di satu tempat nggak ada free wifi atau hotspot gitu, kita nggak bisa ini, nggak, ya kurang recommended lah, kita bilangnya kurang worth it gitu kan. Oke, kembali lagi ke kedua era yang berbeda, dari era awal masa yang terjadi kemudian di era sekarang. Itu wisatawan asing sekarang semakin berkurang ya. Iya. Itu bahkan kayak kita juga sekarang sudah semakin. Kalau menurut Anda Mas sendiri itu mereka pindah dari negeri karena bersangkutan dengan pandemi ya Pak? Oh, mereka bukan enggak, mereka masih ada niatan untuk berkunjung ke Indonesia, keseluruhan Indonesia, tapi berhubung sekarang masa pandemi ya, berhubung sekarang masa pandemi, jadi ya seperti yang kita lihat Pak, tidak ada turis asing datang lagi ke sini, karena memang untuk mungkin kayak sekarang beberapa bandara mungkin sudah dibuka, tapi kan untuk akses keluar masuk antar negara gitu kan agak ribet ya prosedurnya. Nah mungkin itu yang mereka ini juga, sebagian orang juga masih banyak ketakutan karena adanya COVID ini. Oh, berarti itu masih digaris besari dengan travel warning itu? Iya, kemungkinan gitu ya, tapi kalau menurut saya nggak juga lah. Jadi mereka sebenarnya mereka masih punya keinginan untuk datang ke Indonesia, Iya. masuk ke dunia di Jakarta atau misalnya yang berada di Indonesia ini. Cuma karena ada pandemi ini mereka membatasi diri untuk datang ke wilayah ini. Iya. Saya rasa mungkin itu juga bukan terjadi. Iya, bukan. Tingkat respon wisatanya lebih tinggi itu ya sama saja seperti itu. Oke nih, kalau gini Mas Hakam sendiri nih, untuk tempat-tempat wisata yang sekiranya sangat apa ya dibilang sangat menginspirasi Mas Hakam untuk berjualan paket wisata tuh mana-mana aja sih? Jadi kan saya itu basicnya lokal, jadi memang sejauh ini ya yang saya jual cuma Dieng, Hongkongnya, Bali Negara. Jadi Dieng itu kan secara kualitatif terbagi dari dua ya, Kobo dan Bali Negara. Jadi di sekitaran itu ya sejauh ini kita jual jauh-jauh wisata yang masih berbasis lokal aja gitu. Oh, jadi kalau untuk keluar Wonosobo, luar Banjarnegara itu jujur kita belum ke arah sana. Ada niatan untuk ke arah sana, tapi ya dengan pelan, karena di lokal pun ternyata nggak membosankan. masih selalu ada aja. Yang jelas gini, di lokal pun ternyata menghidupi. sama sekarang itu kan kesadaran masyarakat tentang wisata itu kan sekarang semakin maju ya. Jadi mereka yang dulunya tadi itu lah, kalau kita bilang tadi itu ternyata lambat-lambat mereka berprofesi berwisata. Jadi banyak objek-objek wisata yang dibangun baru-baru ini. Jadi menambah, kalau kita sebagai pelaku wisata ya itu menguntungkan kita. Jadi kita nggak pernah bakal habis menjual wisata yang ada di area kita ya. Kalau untuk segmen pasar Mas Hakam seperti apa nih? Kalau segmen pasar itu ya sama sih, sama kayak Mas Rena ya. Mas Rena kan adalah kalau saya Pure lokal ya, wisatawan domestik ya. Oke. Emang ini sih maksudnya. Untuk sekarang ini iya, untuk sekarang ini memang wisata itu menjadi salah satu penopang ekonomi di masyarakat Dieng dan sekitarnya gitu loh. Jadi seperti yang Mas Hakam bilang tadi, itu kayak petani beralih nih jadi para pelaku wisata, entah itu penyedia jasa di bidang travel agentnya, biro perjalanan, atau entah juga mungkin kulinernya, restoran dan segala macam, bahkan juga untuk kayak ke lodging sebesar homestay dan hotel gitu. Tapi di setahu saya ini di Dieng sendiri itu ada hotel nggak sih? Kalau setahu saya ada satu. Ada hotel yang berkategori hotel itu ada. Kalau nggak salah salah satu itu cuma satu-satunya hotel yang ada di kawasan yang ada di Surabaya itu penginapan yang berbasis aja. Jadi mereka menjual satu rumah itu yang kapasitas maksimal itu 6 kamar, 2 kamar, 3 kamar, 5 kamar, 6 kamar.
Itu khusus untuk yang di daerah Dieng Kulon. Sebenarnya ya benar itu khusus yang untuk di daerah Dieng Kulon karena spesifik saya kan berada di Dieng Kulon yang masuk di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Jadi saya juga paguyuban penginapan di sana, paguyuban itu ada aturan sendiri, ada artinya ya boleh sih ngebangun semacam penginapan tapi maksimal 6 kamar karena kita lebih mengutamakan kenyamanan pengguna kenyamanan tamu. Jadi ya adalah boleh tamu menginap di situ tapi apa obrolan kita sama tamu tetap terjaga. Makanya kita bangun stay di situ melalui sebuah bangunan yang di situ ada penghuninya. Nah kalau ini objek wisata unggulan di daerah sana apa? Saat ini masih dipegang Golden Sunrise sendiri. Kalau nama tahun itu banyak perbandingan. Ya mungkin di dalam tanda kutip itu kompetitor. Lebih banyak kompetitor yang bersaing di bidang wisata Golden Sunrise itu banyak terbangun sekarang. Kayak Lampung, kemudian tahun Sikap itu kan semua sama seperti itu. Tapi sampai saat ini masih yang terbilang hit, terbilang populer ya. Jadi sekunder ya, karena esensinya masih beda ya. Kita ada pendakian, ada apa, merasakan benar-benar dingin karena memang cenderung lebih tinggi nih. Jadi kawan-kawan supaya tahu juga ya bahwa Bukit Sikunir itu tempat yang paling worth it untuk melihat matahari terbit ya. Dan dikenal dengan Golden Sunrise. Ya, jadi matahari terbit yang keemasan tuh. Jadi kayak jingga-jingganya itu wow bagus sekali. Pokoknya next time teman-teman datang juga ke sana. Terus Mas untuk wilayah Dieng yang ke barat ya, jadi Dieng Kulon dan sekitarnya yang masuk Kabupaten Banjarnegara itu sih apa aja yang bisa dilihat? Ada banyak sekali ya. Jadi wisata yang berada di kawasan dataran tinggi itu terbagi menjadi 3, ada zona 1, zona 2 dan zona 3. Kalau zona 1 itu ya itu seperti kawasan Tidang, kemudian Tanjung ada Tagawana yang berada di Kabupaten Wonosobo, kemudian ada Batu Rakatan Kami di Batu Laut itu sendiri, sama sampai itu masih masuk kawasan zona 1. Kemudian di zona 2 itu yang setara administrasi sudah masuk ke wilayah negara kayak Jogja, terus Laga Timur, kawasan Jelaji Buka dan masih ada beberapa objek wisata yang lain. Kemudian yang zona 3 itu sudah apa ya? Zona 3 itu lebih ke Wonosobo sih kayak Bukit Ketambi, kemudian Kata Menjer gitu kan. Terus ada satu ini untuk Citaring itu masih bisa. Jadi banyak sekali objek wisata yang bisa dikunjungi buat teman-teman ketika ada bukan cuma 1-2 objek, bahkan sampai berpuluh-puluh objek yang bisa dikunjungi. Jadi ya waktu banget. Oke, kalau kegiatan selain melihat matahari terbit di beberapa objek wisata itu yang mendukung seperti apa Mas? Semisal kegiatan kita kan gak hanya berkunjung aja nih, kadang kita pengen misal panggil atau mungkin kegiatan lainnya kayak di Wonosobo sendiri itu kan mungkin terkenal dengan tempat untuk campingnya ya banyak ya. Kalau Banjarnegara mungkin rafting. Nah kalau untuk yang Mas Hakam tahu nih, kalau untuk rafting itu di Banjarnegara itu ada di Serayu itu rafting karena lebih rafting. Kemudian kenapa sih kita bilang kalian harus datang ke Dieng? Karena selain apa ya, Dieng itu memiliki daya tarik yang bagus, ternyata Dieng itu mempunyai nilai sejarah yang kalau kita gali itu ini nggak akan pernah ada. Itu nilai pasar kita. Jadi sejarah-sejarah yang atau budaya-budaya yang di tempat lain nggak punya di Dieng itu ada. Jadi kenapa kalian harus datang ke Dieng? Budaya yang kalian harus itu kalian harus tahu cari. Seperti kayak kalau ada acara event yang DPF kalau festival pulang gembel itu ada kan. Kemudian ada juga event lain yang di tempat lain nggak ada, di tempat kita ada. Makanya oke ya. So next time kita datang ke dia. Terus ini sebenarnya kita tuh mau ngobrol-ngobrol banyak ya, cuman berhubung waktu sudah sore juga. Kebetulan ini tuh kita ketemu kebetulan ya, jadi kebetulan tiba-tiba aja nih
ketemu Mas Hakam ngajak jalan, ya udah terus kita jalan. Terus kita lihat sekalian survei nih buat objek wisata baru yang kira-kira potensi nggak sih buat kita pasarkan gitu loh. Kalau memang ada potensi dan sekiranya bisa menarik minat kunjung para wisatawan ini, ya kenapa enggak gitu loh. Makanya tadi kita sempat survei ke beberapa tempat. Tapi yang jelas masih banyak juga tempat yang belum kita kunjungi. Nah, pasti next time kita akan kasih tahu buat teman-teman tempat-tempat wisata yang saat ini belum kita. Dan nah, karena pertemuannya nggak sengaja ini, kita sekarang lagi nyusun rencana juga buat berkunjung ke salah satu objek wisata yang itu worth it banget, cuman lokasinya memang agak jauh, tapi letaknya masih di Kabupaten Wonosobo, itu berbatasan dengan Kota Kebumen. Nah, itu ada Selintang yang tadi saya bilang ke Mas. Nah, ini kita lagi rencana ke sana ya Mas ya. Kita masih ke sana biar teman-teman semua tahu kekayaan alam yang ada di Kabupaten Wonosobo. Iya, oke. Ya udah guys, segitu dulu ya. Kita lanjut nanti karena berhubung waktu juga udah semakin sore dan kita juga harus balik ke rumah masing-masing nih. Kebetulan tempat kita agak jauh dari lokasi sini ya. Pokoknya stay tune terus di Diang Tour and Travel Organizer, dan jangan lupa like, subscribe, share, serta juga punya Mas Hakam. Jangan lupa juga subscribe channel kami di seputar Dieng.